Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Oktopurnama. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang rekap materi pekan 10, yaitu terkait 3 buah jenis tes yang tergolong ke dalam destructive test, yaitu ada rescue test, fatigue test, dan juga acrylic test. Mari kita langsung masuk ke dalam materinya. Pertama, kita perlu mengetahui apa itu destructive test. Destructive testing yaitu adalah salah satu metode pengujian untuk tujuannya adalah untuk mengkarakterisasi suatu material sehingga kita bisa mengidentifikasi bagaimana sifat mekanikalnya, sifat fisiknya dengan cara merusak suatu spesimen uji, dan dari hasil kerusakannya tersebut dapat diidentifikasi sifat-sifat material tersebut. Nah, berbeda dengan non-destructive test. Kalau non-destructive test itu kita bisa mengidentifikasi suatu sifat material dengan cara tidak merusaknya. Jadi perbedaannya hanya dengan cara dirusak ataupun tidak dirusak. Gitu. Kita langsung masuk ke topik utamanya. Yang pertama ada terkait uji puntir. Apa sih itu uji puntir? Jadi uji puntir itu merupakan salah satu bagian dari pengujian berjenis destructive test yang mengakibatkan suatu spesimen ujinya menjadi rusak akibat patahan berbentuk puntiran. Nah, biasanya uji puntir ini berguna untuk menentukan kepastian suatu material. Nah, spesimen yang digunakan pada pengujian puntir itu biasanya merupakan logam berbentuk silinder dengan ujung penampangnya yang melingkar. Tujuannya adalah agar mempermudah proses pengujian. Namun tidak menutup kemungkinan bila material seperti keramik, komposit, ataupun juga polimer bisa diberlakukan proses uji puntir ini untuk mengkarakterisasinya. Namun perlu kita ketahui mereka perlu sebuah standarisasi yang berbeda dengan uji puntir biasa yang menggunakan batang logam berbentuk silinder seperti itu, karena tidak mungkin untuk dilakukan standarisasi yang sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip uji puntir. Nah, prinsip uji puntir ini adalah uji puntir itu dilakukan dengan mencengkam salah satu ujung benda uji silinder pada grip pemegang, sementara ujung lainnya diberikan pembebanan melalui kepala beban yang sehingga pada akhirnya membuat material tersebut menjadi rusak akibat puntiran yang terjadi pada selama proses pengujian. Oke, selanjutnya informasi apa sih yang bisa kita dapat dari uji puntir? Sebenarnya ada banyak sekali informasi, namun saya hanya meng-highlight 3 jenis informasi yang bisa didapat karena 3 jenis informasi ini sangat penting dan sangat mendasar terhadap proses penentuan sifat suatu material. Yang pertama itu ada tegangan geser, kemudian yang kedua ada regangan geser, kemudian yang terakhir adalah modulus elastisitas geser atau modulus Youngnya, yaitu didapat dari stress strain yang geser. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada prosedur umum uji puntir, ya. Ada 9. Yang pertama adalah kita harus mengukur dimensi dari spesimen uji kita. Yang kedua adalah memilih beban momen uji puntir skala penuh pada mesin uji puntir. Yang ketiga adalah menentukan kecepatan puntiran dan kecepatan kertas. Yang keempat adalah meletakkan spesimen pada mesin uji puntir dan memastikan bahwa spesimen terpasang dengan kuat. Yang kelima, memberi tanda spesimen dengan tinta atau mungkin bisa juga dengan tip X. Yang keenam, menjalankan mesin uji puntir. Yang ketujuh, memperhatikan perubahan yang terjadi pada pena dan kertas perekam data. Yang kedelapan, ketika spesimen patah, lepaskan spesimen dari mesin uji puntir. Dan yang kesembilan adalah mengukur diameter di tempat patahan dan daerah deformasi plastis. Oke, selanjutnya terdapat contoh hasil uji puntir yang saya dapat dari sebuah jurnal. Ini adalah contoh pengukuran uji puntir ya dari baja ST60. Ya, bisa kita lihat pada slide itu terdapat gambar dari spesimen beserta ukuran dan dimensi spesimennya. Nah, perlu kita ketahui bahwa spesimen yang kita uji ini dibagi menjadi 2 kondisi. Yang pertama ada kondisi bertakik, yaitu ada sedikit kecacatan pada spesimen ujinya, dan yang tanpa takik atau normal, dan nanti akan ada perbandingan dari kedua hasilnya. Perlu kita ketahui juga bahwa standar yang kita gunakan pada pengujian ini adalah ASTM E-143. Oke, berikutnya ada tabel hasil pengujiannya pada spesimen yang tanpa takik ya. Bisa kita lihat bahwa rata-rata sudut maksimalnya adalah sekitar 1594 ya. Dan pada tahap kedua itu tahap yang pengujian bertakik, yaitu sudut maksimalnya itu justru lebih rendah, jauh lebih rendah ya, yaitu hanya 47 seperti itu. Kemudian selanjutnya pada slide selanjutnya itu terdapat grafik KT pada momen puntirnya, yang mana didapat diidentifikasi nilai KT-nya itu sekitar 1,2. Nah, nilai KT ini berfungsi untuk menghitung proses lanjutan nilai modulus geser dari masing-masing spesimen ujinya, seperti itu. Setelah didapat nilai KT-nya, dilakukan serangkaian proses perhitungannya, didapatlah nilai tegangan geser
Seperti itu, tegangan geser dari masing-masing spesimen. Yang pertama ada spesimen bertakik, yaitu nilai tegangan geser maksimalnya adalah 96,74. Cukup meleset tapi tidak terlalu meleset dari teorikalnya ya. Teorikalnya itu sekitar 80,62 dengan torsi maksimalnya adalah 4060. Sedangkan yang tidak bertakik, tegangan gesernya itu lebih tinggi, yaitu sekitar 143,44 dengan torsi maksimalnya adalah 6020. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa karena tegangan geser pada spesimen yang tidak bertakik itu lebih tinggi dibandingkan yang bertakik, maka spesimen yang tidak bertakik tentunya mengalami pembebanan yang lebih besar, dikarenakan spesimen yang tidak bertakik ini juga memiliki kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan yang bertakik, seperti itu. Oke, selanjutnya ada hasil patahan dari uji puntir, bisa kita lihat pada gambar pada bagian 1A, 3A, serta 1B dan 3B itu merupakan daerah geser dari suatu bahan yang terletak dari daerah patah plastisnya, yaitu bagian 2A dan juga 2B. Nah, dari kedua gambar tersebut, gambar A dan gambar B, terdapat beberapa perbedaan. Gambar A itu merupakan gambar yang spesimen yang tidak bertakik ya, patahan spesimen tidak bertakik yang punya garis patah yang lebih panjang dan halus dibandingkan spesimen yang bertakik yang ada pada gambar B. Kemudian pada spesimen yang gambar A itu juga punya motif seperti bulatan-bulatan pada daerah kulit, sedangkan pada gambar yang B atau yang bertakik ya, itu hanya punya garis pantai saja. Nah, mengapa demikian bisa terjadi? Hal tersebut karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pada spesimen yang tidak bertakik itu punya kekerasan yang lebih tinggi, sehingga spesimen tersebut mengalami pembebanan yang lebih besar dibandingkan spesimen yang bertakik, yaitu sekitar 34 kali lebih banyak. Seperti itu. Oke, selanjutnya topik yang kedua yaitu adalah terkait fatigue test. Baik, akan saya jelaskan. Jadi fatigue test ini tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana suatu material dapat bertahan terhadap beban yang secara berulang sebelum akhirnya beban tersebut mengalami fracture atau patah. Dan fatigue test ini juga membantu kita untuk mengidentifikasi umur suatu material serta berapa lama material tersebut memiliki siklus yang sama. Nah, secara istilah sendiri, fatigue itu merupakan suatu kelelahan ya, kelelahan yang mengakibatkan kerusakan yang cukup sering pada suatu material akibat pembebanan yang terus-menerus dan secara berulang, seperti itu. Nah, selanjutnya terkait prinsip uji fatigue ya. Jadi uji fatigue ini prinsipnya adalah terdapat suatu material yang diberikan pembebanan secara siklik atau secara berulang-ulang dalam rentang periode tertentu hingga suatu material tersebut mengalami fracture, dan kemudian fracture tersebut hasil kerusakannya akan diamati dan analisis untuk menentukan karakteristik suatu material yang diuji tersebut. Nah, sifat dari pembebanannya ini adalah dinamis dan berlangsung di bawah yield strength. Nah, perlu kita ketahui bahwa bentuk pembebanan pada fatigue test ini bermacam-macam. Ada yang berbentuk puntir seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi akan dipuntir secara dinamis ya. Yang tadi kan uji puntir tersebut sifatnya statis bebannya, sedangkan ini dinamis. Jadi dilakukan dalam dua arah yang berlawanan, berbeda-beda sehingga fracture. Kemudian juga ada fatigue test yang bentuknya uji tarik. Jadi ditarik kemudian diulur, tarik ulur hingga fatigue. Kemudian juga ada bending test ya, yang nanti akan kita bahas ke dalam contoh hasil dari fatigue test yang bending. Dan kemudian contoh sehari-hari ketika kita membuka pintu ya, membuka tutup pintu itu juga termasuk pengujian fatigue menurut saya, karena kita buka tutup, kita menguji seberapa kuat engsel itu akan bertahan terhadap proses buka tutup pintu yang terus berulang-ulang seperti itu. Kemudian selanjutnya ada fatigue slide atau mekanisme fatigue ya. Jadi proses fracture itu bagaimana? Itu ada 3 tahap, ada inisiasi, propagasi, dan fracture ya. Standar sebenarnya step-stepnya. Yang pertama ada inisiasi. Inisiasi itu diawali dengan pada retakan mikro ya, pada pinggir bagian dinding daripada spesimennya tersebut. Kemudian karena terus-menerus diberikan beban siklik, akhirnya retakan tersebut berpropagasi ya, atau berjalar menuju ke tengah. Nah, penjalarannya itu sifatnya tegak lurus terhadap dinding dari si spesimennya, membentuk sudut 90 derajat. Dan lama-kelamaan nanti akan, karena terus diberikan beban siklik, akan fracture dan patah akhirnya. Dan biasa sudut patahnya itu membentuk 45 derajat terhadap sudut yang tadi, sudut penjalaran dari retakannya, seperti itu.
Ya, selanjutnya itu ada prosedur umum terkait fatigue test, ada 8 step. Yang pertama adalah kita harus memasang spesimen uji kita pada mesin uji fatigue-nya. Kemudian kita pasang bebannya yang kita pilih mau apa gitu. Dan entah itu puntir, bending ataupun uji tarik gitu. Kemudian yang ketiga adalah menghidupkan mesin uji fatigue untuk memulai pengujian. Dan pada saat bersamaan hidupkan juga stopwatch untuk memulai perhitungan untuk mengidentifikasi nanti berapa lama fatigue tersebut akan terjadi. Kemudian yang keempat yaitu ketika benda kerja patah, matikan mesin uji fatigue bersama dengan mematikan stopwatch-nya. Yang kelima, mencatat waktu yang diperoleh dari stopwatch dan putaran RPM pada indikator section. Kemudian yang keenam, memberi tanda pada spesimen untuk pengujian pertama. Kemudian yang ketujuh, mengulangi langkah 1 hingga 5 untuk pengujian selanjutnya. Dan kedelapan, jika telah selesai semuanya, matikanlah alat mesin fatigue-nya, uji fatigue-nya, dan rapikan kembali seperti itu. Ya, selanjutnya terdapat contoh hasil pengujian fatigue test. Ya, ini ada saya ambil dari sebuah jurnal. Mereka menggunakan fatigue test berjenis bending rotary ya. Jadi fatigue test yang berjenis bending tapi dia fatigue dilakukan secara berulang-ulang gitu fatigue test. Nah, di sini menggunakan spesimen tembaga 7060. Nah, di sini menggunakan 5 jenis pembebanan dari 10 kg hingga 14 kg, namun dimensi spesimennya sama, yaitu dengan diameter 7 mm dan length-nya 80 mm. Kita masuk ke dalam hasil grafiknya, yaitu kita lihat bahwa semakin besar beban yang digunakan, maka semakin besar juga tegangan yang dihasilkan. Namun berbanding terbalik dengan waktu dan juga siklusnya semakin besar beban yang digunakan, maka waktu dan siklus yang dihasilkan itu semakin cepat. Maka pada demikian, ternyata dari percobaan ini dapat disimpulkan fatigue itu terjadi semakin cepat bila pembebanannya juga semakin besar. Seperti itu. Selanjutnya, seperti yang teman-teman bisa lihat mungkin pada layar, itu terdapat istilah fatigue limit pada grafik hasil pengujiannya. Perlu teman-teman ketahui bahwa fatigue limit itu merupakan nilai terbesar dari tegangan yang tidak akan menyebabkan kegagalan selama jumlah siklus yang tidak terbatas. Sehingga hasilnya adalah terkadang grafik tersebut akan konstan akibat fatigue limit. Jadi fatigue limit ini pembebanan yang tidak merusak yang dialami suatu spesimen. Kemudian bisa teman-teman lihat juga terdapat hasil patahan atau fracture dari tembaga yang sudah diuji tadi, dan kita lihat hasilnya adalah hasil patahan fatigue ya, ada sambungan seperti itu. Dan dapat disimpulkan berdasarkan jurnal ini bahwa baja maksud saya tembaga 7060 ini tergolong dalam material yang sifatnya daktal, yang berdasarkan sifat patahannya tergolong ke dalam patahan yang daktal menurut jurnal yang telah saya amati. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik ketiga sekaligus menjadi topik penutup pada hari ini, yaitu adalah terkait creep test. Jadi secara istilah, creep itu artinya adalah deformasi mulur ya. Itu merupakan sebuah deformasi yang sifatnya permanen yang terjadi pada suatu material, dan ini berhubungan terhadap waktu. Jadi material tersebut diberikan pembebanan secara konstan, kemudian terjadi pada suhu yang sangat tinggi. Itu yang disebut creep test ya, itu seperti itu. Tujuan utama dari creep test ini adalah untuk mengukur deformasi material atau struktur saat dikenai beban yang sifatnya konstan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, hal ini dapat membantu kita sebagai engineer untuk mengetahui informasi-informasi lanjutan, yaitu adalah memahami perilaku deformasi lama terhadap suatu material, kemudian mengevaluasi stabilitas dan kinerja dari suatu material, kemudian bisa memprediksi kegagalan atau perilaku masa depan dari suatu material, kemudian bisa melakukan perancangan yang lebih aman, dan yang terakhir adalah validasi model matematika. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip dari creep test itu sendiri. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa prinsip dari creep test itu adalah terdapat spesimen yang diberikan pembebanan secara konstan ataupun tetap pada suhu yang sangat tinggi. Kemudian lama-kelamaan spesimen tersebut seiring berjalannya waktu akan terdeformasi. Nah, proses deformasi yang tahap-tahap inilah akan kita amati, kita ambil datanya untuk dianalisis untuk menentukan karakterisasi, untuk mengkarakterisasi suatu material, sifatnya bagaimana, sifat fisik maupun mekaniknya seperti itu. Nah, perlu diketahui bahwa pembebanan yang dialami pada creep test ini bermacam-macam. Ada bisa saja beban puntir yang dilakukan secara konstan pada suhu tinggi gitu, kemudian beban penarikan ataupun juga beban bending ya, pembengkokan. Intinya harus dilakukan pada suhu yang tinggi. Tapi juga ada istilahnya, yaitu adalah fatigue thermal, yang mana itu adalah proses uji fatigue yang dilakukan pada suhu tinggi. Nah, fatigue itu kan kita ketahui bahwa sifat pembebanannya adalah dinamis ya,
tidak tetap. Nah, maka dari itu termasuk juga ke dalam prinsip creep test ini, termasuk jenis creep test karena dilakukan pada suhu tinggi. Intinya adalah pembebanan yang dilakukan pada suhu tinggi, namun biasanya adalah pembebanan secara tetap seperti itu. Nah, bisa saja material-material lain ya seperti terutama polimer ataupun keramik diberlakukan creep test ini. Tetapi suhu yang digunakan tentunya berbeda dengan logam karena tidak mungkin suhu pada logam diterapkan pada polimer yang ada. Kita tidak bisa langsung mengamati proses deformasinya karena sudah langsung mencair seperti itu. Oke, lanjut kita masuk ke dalam prosedur umum creep test ini, yaitu sebenarnya ada 8 prosedur. Yang pertama adalah kita harus tahap persiapan spesimen, yaitu adalah menyiapkan material yang akan diuji dengan dimensi yang sesuai. Kemudian kita harus menentukan beban yang akan diterapkan dan melakukan pengukuran awal. Kemudian adalah menerapkan beban secara bertahap sesuai rencana. Kemudian mengamati deformasi material seiring waktu dengan alat pengukuran. Kemudian kita catat hasil deformasinya pada interval waktu tertentu. Kemudian kita analisis datanya untuk memahami perilaku deformasi material. Kemudian evaluasi hasil uji untuk memahami karakteristik dari suatu material. Nah, selanjutnya terdapat daerah kurva creep test ya, jenis kurvanya seperti ini. Nah, kurvanya ini terbagi menjadi 3 daerah. Pertama A sampai B itu disebut primary stage, B sampai C disebut steady stage atau biasa kita sebut ya, gampangnya adalah secondary creep atau secondary stage. Kemudian dari C sampai D itu ada accelerated stage atau biasa disebut tertiary creep ya. Nah, pertama ada dari primary stage atau primary creep sendiri itu merupakan daerah redangan di mana spesimen akan mengalami laju creep yang tinggi dan terjadi deformasi plastis yang lambat dan bertahap. Kemudian daerah selanjutnya yaitu ada secondary creep ya, atau stage, yaitu melanjutkan daerah stabil yang merupakan daerah keseimbangan di mana laju peningkatan tegangannya itu lebih stabil dan lebih konstan ya. Deformasi plastis juga stabil dalam jangka waktu yang cukup lama walaupun terjadi peningkatan deformasi seperti itu. Dan terakhir ada accelerated creep ya, atau tertiary creep itu merupakan peningkatan creep rate-nya semakin meningkat ya, yang mana deformasi yang terjadi juga semakin bertambah hingga suatu material itu akan mengalami rupture atau fracture ya, karena perubahan struktur material. Nah, perlu teman-teman ketahui dari titik O hingga I juga ada daerah pengawalan ya, itu ada intensitas deformation daerah area ya, itu merupakan suatu area di mana beban pertama kali diterapkan. Material itu akan mengalami deformasi yang sangat kecil sifatnya seperti itu dan masih di daerah plastis. Oke, kita langsung masuk sekarang ke contoh pengujiannya ya. Jadi di sini ada contoh tabel hasil pengujian dari sebuah batu yang diberlakukan uji creep test ya, di mana batu tersebut menurut jurnal diberikan pada suhu sekitar 60 derajat. Memang suhunya tidak terlalu tinggi. Nah, di sini ada 4 jenis kelembaban pada batu, yang mana kelembaban terendahnya ada 15,8 dan kelembaban paling tingginya ada 26,9, di mana ada masing-masing hasil dari laju creep rate-nya ya. Pada kelembaban yang paling rendah 15,8, rate creep-nya itu sekitar paling tinggi sekitar 2,27 kali 10⁻3. Sedangkan pada yang kelembabannya paling besar itu ya, semakin besar kelembabannya sekitar 26,91%, rate creep-nya itu menurun ya, sekitar 8,16 kali 10⁻3. Seperti itu. Jadi rate creep-nya semakin besar kelembaban, semakin besar juga rate creep-nya. Nah, kemudian juga ini ada creep deformation ya, atau deformasi yang terjadi. Nah, kita bisa lihat deformasi yang terjadi pada kelembaban yang kecil itu deformasi juga kecil, yaitu sekitar 0,271 mm, sedangkan pada moisture yang tinggi, semakin paling tinggi, yaitu deformasi yang terjadi sekitar 1,176 mm, yang mana lebih banyak terjadi deformasi ya, seperti itu. Bisa kita lihat grafik hubungannya juga nih antara strain yang dirasakan dengan waktu. Bisa kita lihat pada warna ungu yaitu yang paling besar moistnya, sedangkan yang warna hitam ini adalah moist yang paling kecil ya, sekitar 15,8 tadi. Kita lihat misalkan pada waktu yang sama 240 hour. Nah, kita lihat strain yang dihasilkan itu kecil ya, sekitar 1,5, sedangkan itu yang warna hitam ya, sedangkan yang warna ungu itu sekitar di atas 6 ya, 6,5 lah. Nah, dari hasil ini kita dapat simpulkan bahwa semakin pada jurnalnya dijelaskan bahwa saat batuan tersebut memiliki kelembapan yang tinggi, batuan tersebut ternyata menjadi lebih lunak dibandingkan batuan yang kelembapannya terbilang rendah, itu sekitar 15,8. Nah, karena kandungan airnya sedikit ya, jadi tekstur dari batu juga keras. Karena tekstur batunya keras, ketika diberikan beban, apalagi dalam suhu yang tinggi, itu deformasi yang terjadi cukup kecil ya, karena
Jadi tadi teksturnya keras, berbeda halnya dengan yang kelembabannya tinggi yang membuat struktur dari batuan tersebut melunak, membuat proses fracture-nya menjadi lebih cepat ketimbang yang kelembabannya sedikit seperti itu.